Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan memaparkan hasil tugas sistem terdistribusi. Nama anggotanya yaitu Raka Andika Putra dan saya Retno Kusnul Herawati. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik, atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata distribusi yang merupakan lawan kata sentralisasi yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Sistem terdistribusi adalah sebuah metode di mana pengoperasiannya menggunakan jaringan komputer. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal, yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media akses kontrol. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Tipe dan jenis jaringan. Tipe jaringan. Tipe jaringan umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu peer-to-peer dan client-server. Jaringan peer-to-peer adalah suatu tipe jaringan yang tidak mengenal file server. Bahkan, semua anggota jaringan dapat menjadi server dan dapat juga menjadi klien secara simultan dengan cara yang lebih mudah. Sedangkan jaringan klien, server, komunikasi antara sistem, pengaturan administrasi jaringan bahkan kontrol keamanan jaringan dilakukan oleh file server. Berikut ini merupakan perbandingan kelemahan dan kelebihan tipe jaringan client server dan peer-to-peer. 1. Jaringan client server. Kinerja dapat dipertahankan hingga ratusan hubungan komputer, sedangkan jaringan peer-to-peer ideal hanya untuk hubungan antara 2-25 komputer. 2. Jaringan client server memiliki tingkat keamanan yang baik, sedangkan peer-to-peer tingkat keamanan jaringan ini kurang baik. 3. Jaringan client server lebih mahal karena memerlukan server, sedangkan peer-to-peer tidak memerlukan server. 4. Client server prosedur instalasi yang tidak mudah, sedangkan peer-to-peer prosedurnya instalasi mudah. 5. Client server memerlukan sistem operasi khusus, yaitu Windows Server, Unix, Linux, Novel, NetWare. Sedangkan peer-to-peer, sistem operasi Windows 9X, XP, 7, 8, Android, dan Mac OS. Jenis jaringan. 1. Jaringan PAN. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya, banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. 2. Jaringan LAN. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. 3. Jaringan CAN. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. 4. Jaringan MAN.
Jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. 5. Jaringan WAN. Jaringan WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dan berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. 7. VPN. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis, namun menyediakan akses premium. Dilihat dari penjelasan tipe dan jenis jaringan di atas, untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan, maka menggunakan tipe jaringan client server dan menggunakan jenis jaringan MAN atau Metropolitan Area Network dan juga Internet. www dan IP. www atau World Wide Web, pengertian dari World Wide Web atau sering disebut dengan www, yaitu kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser. Sedangkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP disebut juga web. Itu dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. Berikut ini merupakan fungsi dari www. 1. Webmail Service. Webmail Service memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari web browser mereka. Webmail Service menawarkan banyak fitur, fungsi yang sama untuk mengelola email sebagai perangkat lunak email desktop seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Beberapa layanan webmail service yang pernah populer adalah Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, dan Owlmail. 2. Search Engine. Search Engine adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten di World Wide Web sehingga dapat membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Beberapa mesin pencari yang populer adalah Google, Bing, Yahoo, dan Search. 3. Web hosting. Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirim situs web atau halaman web ke internet. Penyedia layanan web hosting menyertakan ekstensi front page yang memungkinkan Anda membuat situs web Anda di front page, dan file transfer protocol yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengunggah file dari komputer Anda ke layanan web hosting. 4. Portal. Portal adalah lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di World Wide Web. Beberapa portal populer adalah Facebook, Gmail, dan Twitter. IP atau Internet Protocol. Internet Protocol adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas internet dan bisa memfasilitasi untuk penyelesaian berbagai tindakan di World Wide Web. Oleh karena itu, alamat Internet Protocol merupakan bagian dari sistematis yang diletakkan pada jaringan yang saling berhubungan yang mengatur komunikasi online dengan mengidentifikasi kedua perangkat dalam memprakarsai berbagai tujuan internet, sehingga membuat kemungkinan komunikasi dua arah. Kemudian, IP address terdiri dari 4 angka, masing-masing berisi 1-3 digit, dengan satu titik, di mana titik tersebut yang memisahkan setiap nomor atau serangkaian angka.
masing-masing dari 4 nomor dapat berkisar 0 sampai 255. Contohnya, 78.125.0.209. Berikut ini merupakan fungsi dari alamat IP. Sebagai identitas alamat perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Apabila pengguna ingin mengetahui alamat perangkat dapat dilihat di pengaturan jaringan dan menuliskan "What my IP ID" di web browser. Sebagai alat identifikasi interface atau host, perangkat yang digunakan dalam jaringan disebut host, dan penggunaan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Berdasarkan cakupannya, ada beberapa jenis IP address, yaitu 1. IP address privat. IP address privat merupakan jenis IP address yang biasa digunakan oleh komputer atau perangkat untuk jaringan berskala lokal atau LAN. IP address memungkinkan pengguna alamat yang sama dengan syarat satu dan jaringan lainnya tidak saling terhubung dalam jaringan lokal. 2. IP address public. IP address public adalah jenis IP address yang dapat diakses dengan jaringan internet dan dapat dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan pada khalayak umum. Adapun contoh yang menggunakan adalah server website, server email, dan router Wi-Fi. Secara umum, kini ada dua versi IP address yang digunakan, yakni IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 atau singkatan dari Internet Protocol Version 4 merupakan sebuah protokol untuk penggunaan paket penggantian link layer network seperti Ethernet. IP versi 4 menawarkan alamat yang banyaknya diperkirakan hingga 4,3 miliar karena IP versi 4 hanya memiliki 32 bit. Sedangkan IP versi 6 atau singkatan dari Internet Protocol Version 6 merupakan sebuah protokol yang lebih mutakhir dan fitur yang lebih bagus dibandingkan IP versi 4. Ia memiliki kemampuan untuk memberikan angka alamat yang jumlahnya tidak terbatas karena IP versi 6 ini memiliki 128 bit. Proses sistem jaringan. File service. File sistem terdistribusi adalah file sistem yang mendukung sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File service adalah suatu perincian atau pelayanan bagi file sistem yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran dan waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. File system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing, atau pembagian dan protection atau perlindungan dari file-file. File terdiri dari dua bagian, yaitu data dan atribut. Operasi pada file, data dan atribut, yaitu create atau delete, query atau modifikasi atribut, open atau close, read atau write, access control. Organisasi penyimpanannya terstruktur. Organisasi penyimpanannya struktur di directory, hierarki, path name, metadata, pengaturan informasi file, atribut file, informasi struktur, directory, dan lain-lain. Name service.
Name service pada sistem terdistribusi adalah merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming context, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Jenis name service yaitu pure name, nama yang tidak perlu diterjemahkan karena pada nama tersebut sudah menunjukkan alamat objek langsung. Non-pure name. Dalam nama mengandung suatu informasi tentang suatu objek langsung. Manfaat dari name service. 1. Komunikasi. Nama domain sebagai bagian dari email. 2. Resource sharing. Nama domain internet. Proses tidak dapat mengakses suatu sesumber jika sesumber tersebut tidak diberi nama. 3. Location independent. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari resource tersebut. Security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate search, bukan dari menebak. Share data merupakan pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang atau komputer atau suatu akses yang diberikan kepada orang lain untuk mengakses data tersebut. Tujuan share data berbagi akses kepada user lain pada suatu folder atau drive yang diinginkan, di mana kita bisa memilih kepada user mana saja yang bisa atau boleh mengakses folder kita dan juga bisa memberikan akses kepada semua orang yang ada pada jaringan atau network. Langkah-langkah share data pada Windows. 1. Local sharing. 2. Sharing data dalam folder. 3. Sharing drive. Untuk mengambil data yang di-share dalam satu area jaringan pada beberapa cara. 1. Melalui komputer, nama, dan workshop. 2. Melalui perintah run. 3. Melalui software Soft Perfect Network Scanner. Transaction. Pengertian data transaction yaitu data yang menggambarkan suatu peristiwa perubahan sebagai hasil dari transaksi. Transaksi data selalu memiliki dimensi waktu, sebuah nilai numerik, dan mengacu pada suatu atau lebih objek. Hal yang diperhatikan dalam proses transaksi yaitu harus bisa memaksimalkan dan harus dilindungi dari kegagalan. Penanganan transaksi. 1. Membutuhkan koordinator server untuk membuka, menutup, membatalkan. 2. Memulai transaksi baru. 3. Open transaksi. 4. Kemudian memanggil operasi pada objek yang diperoleh. Keamanan data. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber data objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan pelindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utama adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada sistem terdistribusi juga membutuhkan keamanan security, fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data, kerahasiaan data, melindungi dari pengubahan data, interferensi atau integritas, data keuangan yang membutuhkan teknologi ekspresi dan informasi identitas, dan mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan atau ketersediaan. Pada sistem terdistribusi, ancaman keamanannya antara lain adalah kebocoran, leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Pengubahan, tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Dan perusakan fadalis, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharap keuntungan apapun. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau mengubah saluran baru yang menyamarkan maskurat sebagai koneksi legal. Kriptografi. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli plaintext diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca, ciphertext, oleh seorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Dekripsi menggunakan kunci dekripsi bisa mendapatkan kembali data asli. Probabilitas mendapatkan kembali naskah asli oleh seorang yang tidak mempunyai kunci dekripsi dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah sangat kecil. Contoh gambar di kanan. Kriptografi memiliki beberapa akses keamanan antara lain. 1. Kerahasiaan, confidentiality,
utility, menjamin bahwa data-data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Kerahasiaan bertujuan untuk melindungi suatu informasi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. 2. Authentication merupakan identifikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang saling berkomunikasi. Maksudnya, beberapa orang yang berkomunikasi harus mengidentifikasi satu sama lainnya. Informasi yang didapat oleh suatu pihak dari pihak lain harus diidentifikasi untuk memastikan keaslian dari informasi yang diterima. 3. Integrity menjamin suatu pesan yang dikirim pasti sampai pada penerimanya tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, duplikasi, dirusak, diubah urutannya, dan ditambahkan. Integritas data bertujuan untuk mencegah terjadinya pengubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. 4. Penyangkalan non-repudiation mencegah pengiriman maupun penerima mengingkari bahwa mereka telah mengirimkan atau menerima suatu pesan. Jika sebuah pesan dikirim, penerima dapat membuktikan bahwa pesan tersebut memang dikirim oleh pengirim yang tertera. Sebaliknya, jika sebuah pesan diterima, pengirim dapat membuktikan bahwa pesannya telah diterima oleh pihak yang ditujunya. Aris 2008. Contoh penerapan kriptografi. Kartu cerdas yang paling populer adalah memory card dan microprocessor card. Memory card mirip dengan floppy disk, sedangkan microprocessor card mirip dengan komputer kecil dengan sistem operasi, security, dan penyimpanan data. Kartu cerdas mempunyai beberapa jenis antarmuka interface yang berbeda. Jenis antarmuka yang umum adalah kontak interface, yang dalam hal ini kartu cerdas dimasukkan ke dalam alat pembaca card reader dan secara fisik terjadi kontak fisik antara alat dan kartu. Kartu cerdas menyimpan kunci privat, sertifikat digital, dan informasi lainnya untuk mengimplementasikan PKI. Kartu cerdas juga menyimpan nomor kartu kredit card, informasi kontak personal, no telepon. Sertifikat digital ditandatangani oleh card issuer CA untuk mensertifikasi kunci publik pemilik kartu. Penggunaan kartu cerdas dikombinasikan dengan PIN, Personal Identification Number. Jadi ada dua level yang harus dari pengguna kartu cerdas, yaitu memiliki kartu cerdas itu sendiri dan mengetahui PIN yang mengakses informasi yang disimpan di dalam kartu. Komputer saver mengotentikasi kartu dengan cara mengirimkan suatu nilai atau string yang disebut challenge ke kartu untuk ditandatangani dengan menggunakan kunci privat yang tersimpan di dalam kartu. Lalu tanda-tanda tersebut diverifikasi oleh mesin dengan menggunakan kunci publik pemilik kartu. Komputer server perlu menyimpan kunci publik card issuer untuk memvalidasi sertifikat digital. Banyak peralatan mobil yang digunakan kartu cerdas untuk otentasi, namun kartu cerdas masih tidak menjamin keamanan secara total. Jika peralatan mobil hilang atau dicuri, sertifikat digital dan kunci privat di dalam kartu cerdas yang terdapat di dalam peralatan tersebut berpotensi diakses oleh pencuri untuk mengakses informasi rahasia. Telepon seluler dengan teknologi GSM memiliki kartu cerdas yang terintegrasi di dalam handphone. Pemilik handphone memiliki opsi untuk men-set PIN untuk proteksi tambahan, sehingga jika handphone hilang atau dicuri, handphone tidak dapat digunakan tanpa mengetahui PIN tersebut. Selanjutnya, kartu cerdas Wireless Identity Module atau disingkat WIM. Termasuk di dalam Wireless Application Protocol (WAP), kartu WIM memproteksi komunikasi dan transaksi mobil dengan tanda tangan digital. Kartu WIM menyediakan keamanan untuk sertifikat digital, manajemen kode PIN, kunci, dan tanda-tanda digital. WIM menyimpan algoritma enkripsi yang diperlukan di dalam kartu cerdas. Semua fungsi yang diperlukan untuk sistem PKI dimasukkan ke dalam kartu cerdas. Dengan menggunakan kartu cerdas, pengguna dapat mengakses informasi dari berbagai peralatan dengan kartu cerdas yang sama.
Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari beragam jenis virus, malware, dan serangan dalam bentuk lainnya. Tugas utama firewall dalam sebuah komputer adalah memonitor dan mengontrol semua koneksi masuk dan keluar yang kamu lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum, firewall komputer adalah program perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. Jadi, firewall adalah alat yang tidak digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti LAN atau internet. Fungsi firewall menjadikan keamanan melalui aktivitas kontrol granular jenis atau atas jenis fungsi. Firewall juga akan melangsungkan proses sistem yang memiliki akses ke sumber daya jaringan. Ketika komputer memiliki perlindungan firewall, semua yang masuk dan keluar dari komputer akan dimonitor. Firewall memantau semua lalu lintas informasi untuk kemungkinan data bagus masuk dan memblokir data buruk. Memasuki komputer, firewall menggunakan satu atau lebih dari 3 metode di bawah ini untuk mengontrol lalu lintas untuk mengalir masuk dan keluar dari jaringan. Penyaringan paket potongan kecil data dianalisis terhadap satu set filter paket yang lolos melalui filter dikirim ke sistem yang diminta, sementara paket lainnya dibuang. Layanan proxy. Lewat proxy, informasi dari internet diambil oleh firewall dan kemudian dikirim ke sistem yang diminta oleh sebaliknya. Introspeksi stateful, metode lebih baru yang tidak memeriksa konten setiap paket, tetapi bandingkan bagian-bagian kunci tertentu dari paket dengan database informasi terpercaya. Informasi dari dalam firewall keluar dimonitor untuk menentukan karakteristik spesifik. Kemudian informasi yang masuk dibandingkan dengan karakteristik ini. Jika dibandingkan menghasilkan kecocokan yang masuk akal, informasi tersebut diizinkan masuk kalau tidak dibuang. Selanjutnya, contoh penerapan firewall. Pada konfigurasi tersebut terdapat sebuah server dengan alamat IP 192.168.100.2, netmask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.100.1. Server ini terhubung dengan 3 buah client yang masing-masing mempunyai alamat IP 172.10.10.2, 172.10.10.3, 172.172.1.2. Untuk mencoba menerapkan fungsi firewall di antara server dan komputer klien, diletakkan sebuah komputer bersistem operasi Linux yang memiliki software IP tables yang digunakan sebagai firewall itu sendiri. Beberapa metode firewall yang akan dicoba adalah sebagai berikut. A. Memblokir protokol ICMP ping, memblokir protokol TCP untuk akses file transfer protokol FTP. C. Memblokir protokol TCP untuk akses hypertext transfer protokol HTTP. Memblokir protokol TCP untuk akses remote protokol. Kesimpulan, sistem terdistribusi adalah sebuah metode di mana pengoperasiannya menggunakan jaringan komputer. Di era modern seperti sekarang ini, hampir setiap pekerjaan pasti berhubungan dengan penggunaan komputer dan internet. Hal ini akan sangat menunjukkan pekerjaan agar menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Dalam sistem terdistribusi, dibutuhkan perangkat pendukung yaitu www dan juga alamat IP karena berguna untuk mendukung sistem serta mempublikasi sistem tersebut, dan juga dibutuhkan juga penyimpanan dan keamanan untuk melindungi dari kebocoran data. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada lebihnya, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Ya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.